ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Etika dan Lingkungan. Nama kelompok 1 adalah Fitri Rahmadita dengan NIM 200301004. 2. Jihan Diva Ulhaki dengan NIM 200301024. 3. Haliza Fanikma dengan NIM 20030101029. 4. Aisyah Diva Cahya Permata dengan NIM 20030101043. Etika bisnis merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos, dan dalam bentuk jamak yaitu taeta atau ethos, yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat. Masalah etika selama ini hanya dipahami sebatas pengaruh perilaku manusia terhadap manusia lainnya, baik teori deontologi atau teori kewajiban, teori teleologi atau teori konsekuensi atau akibat, maupun teori teonom atau kepercayaan kepada Tuhan, kekuatan transendental, potensi tak terbatas. Semuanya lebih banyak menyorot etika dari sudut pandang manusia sebagai satu-satunya pusat pertimbangan moral, yang menurut istilah Frankena disebut sebagai moral patient dalam Alois Anugroho 2001. Persoalan lingkungan hidup yaitu hubungan dan keterkaitan antara manusia dengan alam, dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini baru mulai disadari pada paruh kedua abad ke-20, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran ini mulai muncul setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulangpunggungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa berskala global atau perusahaan telah mulai mengancam eksistensi bumi, sebagaimana dikatakan oleh Bertens 2001. Pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu akumulasi bahan racun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan pengangguran, serta kematian bentuk-bentuk kehidupan. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberi manfaat maksimal pada lingkungan, bukan sebaliknya, menggerogoti keserasian lingkungan. Kerusakan lingkungan pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Dalam kasus PT Lapindo Brantas misalnya, bencana memaksa penduduk harus ke rumah sakit, bahkan sudah menelan korban jiwa dengan meledaknya pipa gas Pertamina akibat pergerakan tanah. Perusahaan pun terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan soal yang ditimbulkan, walaupun korban jiwa sudah terjadi. Atau kasus pembukaan lahan gambut dan rawa untuk pembangunan Pantai Indah Kapuk yang mengakibatkan banjir bagi wilayah Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Permasalahan lingkungan. Beberapa agenda masalah yang timbul berkaitan dengan lingkungan, yaitu yang ke-1, limbah beracun. Seringkali perusahaan membuang limbahnya ke sungai di sekitarnya, tanpa terlebih dahulu mengolahnya menjadi tak beracun. Akibatnya, air sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak pakai. Ikan-ikan menjadi mati, bahkan limbah tersebut merembes ke air tanah mengakibatkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan tentu hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 2. Efek rumah kaca. Naiknya suhu permukaan bumi disebabkan karena panas yang diterima bumi terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer karena ulah manusia, sehingga tidak bisa keluar. Penyebabnya diantaranya adalah
karena pembakaran produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini akan berdampak negatif, yaitu memperluas padang pasir, melelehkan lapisan es di kutub, serta meningkatkan permukaan air laut. Tiga, perusakan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet, namun sekarang lapisan ozon semakin rusak. Hal ini dapat terjadi karena pelepasan gas klorofluorokarbon atau CFC ke udara. Pengaruh terbesar disebabkan karena penyemprotan aerosol lemari es dan AC. Yang keempat, hujan asam. Asam dari emisi industri bergabung dengan air hujan yang nantinya akan masuk ke dalam tanah, danau, ataupun sungai. Tentu hal ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan, rusak gedung, dan bahkan bisa menghancurkan logam-logam beracun karena derajat kesamaannya. Yang kelima, penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar tanpa menghijaukan kembali tentu berakibat sangat buruk. Hal ini sudah dibuktikan dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini, di mana longsor dan banjir bandang telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Yang keenam, pencemaran udara. Polusi udara bukanlah barang baru. Udara telah bersama kita semenjak terjadi revolusi industri dunia. Saat cerobong-cerobong asap pabrik mulai berdiri, terutama dikeluarkan dari pembuangan kendaraan bermotor, dan proses industri ditambah lagi dengan kebakaran hutan yang asapnya sangat mempengaruhi kesehatan dan juga mengganggu jarak pandang kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haliza. Teori etika lingkungan. Yang pertama, teori antroposentrisme. Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, teori biosentrisme. Teori ini menganggap alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Ciri etika ini adalah biosentrik, karena menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga, teori ekosentrisme. Etika ini memusatkan pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak, karena secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Salah satu versi yang terkenal dari teori ini adalah deep ekologi. Teori ini memudahkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia, dan menekan perhatiannya pada jangka panjang. Dan tak kalah pentingnya, merupakan gerakan di antara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam satu, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan hidup menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam, atau KERAF 2002. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Yang kedua, prinsip tanggung jawab, responsibility for nature. Yang ketiga, solidaritas komsis atau komsik solidarity. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian atau sharing for nature. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dan yang ketujuh, prinsip keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Diva. Beberapa paradigma atau cara pandang atau pola pikir yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup.
Next. 1. Etika kepentingan generasi mendatang yang memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini saja, tetapi juga kepentingan umat manusia pada generasi-generasi mendatang. 2. Etika lingkungan biosentris yang memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang non-manusia atau flora, fauna, dan benda-benda manusia non-organisme sebagai satu kesatuan sistem lingkungan atau ekosistem. 3. Etika ekosistem menganggap sang pencipta dan seluruh ciptaannya, bumi dan seluruh isinya, sistem tata surya, sistem galaksi, dan sistem alam jagat raya dianggap sebagai moral passion. Sekarang ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya aspek sikap dan perilaku ini, sehingga makin banyak perusahaan yang mengembangkan kode etik untuk dijadikan acuan perilaku bagi seluruh karyawannya. Mengingat makin pentingnya aspek sikap dan perilaku ini, maka perusahaan tidak cukup sekedar menghasilkan pedoman kode etik saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kode etik ini dapat dipahami, disadari pentingnya, dan dijalankan oleh semua karyawan termasuk manajemen puncak. 6 dimensi kode etik berdasarkan studi oleh Weaver, Trevino, dan Cochrane dalam Brooks, yaitu 1. Kode etik formal, 2. Komite etika, 3. Sistem komunikasi etika, 4. Pejabat etika, 5. Program pelatihan etika, 6. Proses penetapan disiplin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Haliza. Jadi, dapat kita simpulkan dari presentasi tersebut, yaitu etika lingkungan bukanlah hal yang baru, karena zaman dahulu telah disebarkan oleh para leluhur melalui tembang, legenda, ataupun mitos. Etika adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat agar lingkungan tetap terjaga. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberi manfaat pada lingkungan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.